Selamat siang. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan ke-12, saya akan membahas mengenai farmakoterapi dari bronkitis. Materi ini perlu Anda pahami karena pada dasarnya ketika Anda melakukan praktek dalam kehidupan sehari-hari di bidang farmasi, maka penyakit saluran pernafasan yaitu bronkitis merupakan penyakit yang juga sering ditemui, ya. Oke, kita akan mulai dari pertama dulu dari organ respirasi. Jadi, organ respirasi kita terdiri dari saluran nasal, ya kita kenal dengan hidung ya, saluran mulut ya, atau saluran oral di sini. Nah, saluran hidung di sini salah satu bagian terpenting adalah faring ya. Faring atau yang kita lebih sering ketahui dengan nama tenggorokan. Jadi kalau nasofaring berarti bagian daerah hidung dan tenggorokan. Nah, terus ada namanya epiglotis. Ini ada epiglotis, ada esofagus. Ini tentu berkaitan dengan makanan. Jadi ada saluran yang menuju saluran cerna, ada saluran yang terbagi yang menuju ke saluran pernapasan. Makanya sering dibilang kalau sambil makan gak boleh ngomong karena memang pada saat kita melakukan di saluran ini akan ada dua cabang, yaitu cabang yang menuju ke saluran cerna melalui esofagus dan juga ada yang melalui laring ya, epiglotis laring ini yang ke paru-paru. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa ada namanya epiglotis, ada namanya laring. Laring ini biasanya penting untuk dalam pembentukan suara karena merupakan pangkal dari tenggorokan. Terus paru-paru ya, kanan dan kiri. Terus ada namanya bronki atau yang kita kenal juga namanya bronkus ya, bronkus. Ada namanya bronkus, ini bronkus primer, ada juga yang ketika dia dalam paru-paru berarti namanya bronkus sekunder. Terus ada juga yang lebih kecil lagi namanya alveoli dan diafragma. Di sini bahwa kita harus tahu bronki atau bronkus merupakan percabangan di akhir trakea. Jadi kalau kita lihat tadi gambarnya, ini trachea, maka di ujungnya ini ada namanya bronkus ya, bronkus percabangan terakhir. Nah, di sini bronkus ini merupakan akses masuk ke dalam paru-paru, di mana terbagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder, dan bercabang lagi di yang namanya bronchiolus, lalu berakhir di namanya alveoli. Jadi kalau kita lihat di sini ada bronkus, ada namanya bronchiolus dan adanya alveoli. Jadi bronkus ini karena dia merupakan akses masuk, dia sering tempat ini merupakan tempat rentan terjadinya inflamasi. Makanya hari ini kita belajar tentang bronkitis karena bronkitis ini menunjukkan adanya berarti ada radang atau inflamasi pada bronkus. Oke. Nah, kita lanjut bahwa di sini kalau kita melihat pada bronkus primer ya, itu ada seperti dua lubang ya dari trakea, di mana di sini menandakan adanya percabangan ya. Adanya percabangan, ini trakea ada percabangan di mana bronchiolus tadi ada kan bronkus di sini dia bercabang lagi menjadi bronchiolus yang mengandung alveoli gitu ya. Nah, jadi kalau digambarkan ya bahwa saluran napas kita tuh hampir sama seperti dengan pohon ya, hampir sama gambarannya. Jadi ini bronchiolus ya, bronchiolus di mana di sini udah darah yang masuk adalah darah yang kurang oksigen ya, dibawa dari jantung ke paru-paru melalui arteri pulmonal dan arteriol. Lalu terjadi pertukaran pertukaran gas yaitu oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada tingkat kapiler yaitu di alveoli. Lalu ketika terjadi pertukaran udara di mana di sini karbon dioksida dan oksigen itu
mengalami pertukaran melalui dua lapisan sel epitel. Jadi di sini terjadi pertukaran udara, jadi oksigen yang masuk, karbon dioksida yang keluar. Jadi oksigen yang artinya darah yang sudah mengandung oksigen itulah yang akan dipompa, akan dibawa dari paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonal dan juga vena. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa darah yang masuk itu masih kurang oksigen, minim oksigen atau deoxygenated blood. Tapi ketika dia sudah mengalami pertukaran udara di sini, maka darah yang dialirkan itu mengandung oksigen. Lalu di sini kita harus mengenal bahwa bronkitis atau nanti lebih ada juga yang dikenal dengan yang namanya COPD. Mungkin kita belum pernah masuk ke materi COPD ya, tapi karena kita baru kemarin cuma belajar asma. Nah, COPD itu adalah kepanjangan dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Jadi gabungan dari bronkitis, emfisema, gejalanya bronkitis, emfisema, dan juga bisa asma. Dan ini biasanya saling tumpang tindih ya. Nah, jadi kemarin kita udah belajar asma, kita juga harus belajar tentang bronkitis karena tadi yang saya bilang ini merupakan penyakit yang memang sering ditemui. Jadi apa sih sebenarnya bronkitis? Bronkitis itu adalah tentunya peradangan karena ada istilah is di belakangnya. Jadi peradangan di batang bronkial, di mana di sini terjadi penurunan aliran udara ke paru-paru. Bronkitis itu dibagi menjadi akut dan kronis. Akut biasanya 95% terjadi karena virus, dan kronis biasanya ditandai dengan adanya batuk berdahak, dan sering disebabkan karena kebiasaan merokok. Jadi tentu berbeda sekali ya bronkitis akut dan kronis. Jadi kalau orang biasanya tanda-tandanya itu, jadi ini gambaran bronkitis ya. Jadi kita bisa melihat terjadinya inflamasi ya atau peradangan pada daerah bronkusnya. Nah, apa sih yang terjadi perubahannya? Yang pertama, terjadinya inflamasi kronis atau pembengkakan di saluran pernapasan perifer. Berikutnya, inflamasi ini akan memproduksi atau membuat terbentuknya mukus dalam jumlah yang berlebihan, sehingga terbentuklah plak mukus parsial ataupun total, jadi yang menutupi saluran napas bronkus tadi. Nah, akibatnya terjadilah bronkospasme, yaitu istilahnya kejang di daerah bronkus karena terbentuknya plak tadi. Akibatnya banyak udara yang terjebak, hiperinflamasi pada alveoli. Nah, inilah perubahan anatomis yang terjadi pada bronkitis. Kenapa sih bisa terjadi? Bisa saja karena merokok, karena terjadinya polusi udara, infeksi, maupun terjadinya karena pasien mengalami gastrointestinal reflux disease. Ya, saya yakin di farmakoterapi 1 sudah pernah dibahas tentang GERD, jadi saya tidak perlu bahas lagi ya. Jadi ini adalah etiologi atau penyebab mengapa bisa terjadinya bronkitis. Secara patofisiologi bisa kita lihat bahwa adanya polusi udara maupun asap rokok ini bisa memicu dua hal, baik itu terjadinya inflamasi dan iritasi pada bronkus yang secara terus-menerus yang bisa mengakibatkan bronkitis kronik ya, sehingga ataupun bisa karena adanya pemecahan elastin pada jaringan konektif ya, jaringan konektif atau yang ada di paru-paru, jaring penghubung ya antara di paru-paru yang bisa mengakibatkan juga namanya emfisema, tapi kita sedang tidak membahas emfisema, kita lebih membahas kepada bronkitis, di mana ini akan mengakibatkan terjadinya obstruksi atau hambatan jalur napas, terjadinya jebakan udara yang terjebak, dyspnea, dan infeksi yang sering. Oleh karena itu akan terjadinya apa berikutnya? Patofisiologinya akan terjadinya rasio yang abnormal antara jumlah udara yang diventilasi dan bagaimana perfusi ke dalam alveoli. Terus hipoksemia, hipoventilasi, dan cor pulmonale.
Jadi ini adalah patofisiologi dari bronkitis, di mana yang tadi sudah jelasin bahwa inflamasi kronis merupakan mekanisme patologis utama yang menyebabkan perubahan, di mana perubahan tersebut adalah penyempitan saluran pernapasan dan penurunan aliran udara karena hiperplasia kelenjar mukus. Tadi saya sampaikan ya, hiperplasia kelenjar mukus, pembengkakan akibat inflamasi, pembentukan mukus tebal dan berlebihan, sehingga terjadi peningkatan hambatan aliran udara. Nah, karena terjadi hambatan aliran udara, maka akan meningkatkan kerja keras dari paru-paru kita untuk bernafas. Hipoksemia dan hiperkapnia lebih sering terjadi pada kasus bronkitis daripada emfisema. Jadi hipoksemia, tentu hipoksemia ini artinya kekurangan oksigen ya dalam tubuh kita, gitu ya. Ataupun yang juga kita kenal dengan nama hiperkapnia, ya. Jadi di sini lebih sering terjadi pada kasus bronkitis. Ini tadi sudah disampaikan bahwa ini terjadi akibat gangguan ventilasi dan difusi dari oksigen. Umumnya di sini pasien membutuhkan oksigen baik saat olahraga maupun ketika beristirahat. Jadi dia membutuhkan oksigen tambahan ya ketika dia berolahraga maupun dia beristirahat. Padahal sebenarnya kalau beristirahat kan nggak perlu oksigen tambahan. Nah di sini bronkiolus tertutup mukus. Tadi kan cabang berikut dari bronkus kan bronkiolus. Nah bronkiolus tertutup mukus yang menjadikan adanya hambatan terhadap proses pernafasan. Sehingga refleks batuk itu menjadi kurang efektif untuk menyingkirkan dahak. Karena pasien tidak dapat mengambil nafas cukup dalam untuk membatukan. Jadi dia mau batuk pun itu nggak akan menyingkirkan dahak. Karena apa? Karena dahak itu dia tertumpuk ada di daerah bronkiolus. Jadi memang terjadi sumbatan pada pernapasan. Jadi ini ya tadi sudah disampaikan patofisiologinya. Jadi pada intinya dari semua ini adalah adanya terjadi inflamasi yang kronis. Ya, jadi ini akan mengakibatkan hiperplasia kelenjar mukus, akan membentuk hambatan aliran udara, dan akibatnya pasien mengalami hipoksemia atau penurunan jumlah kadar oksigen dalam tubuh, serta hiperkapnia, yaitu keadaan tekanan parsial kadar karbon dioksida yang tidak normal dalam darah, dan juga ini pasien membutuhkan oksigen ya. Nah, ini manifestasi kliniknya bisa kita lihat bahwa secara tanda-tanda umumnya kita bisa di sini ya terjadi peningkatan heart rate, cardiac output, peningkatan tekanan darah, peningkatan laju pernapasan, dan tanda-tanda yang lain bisa kita lihat di sini ya. Tapi ini bukan tugas kita untuk menentukan diagnosis dari bronkitis, tapi yang jelas seperti ini ya. Dan yang utamanya pasti kita bisa melihat dari nilai yang dicantumkan di sini, nilai pulmonary function test-nya bagaimana, radiologinya bagaimana gitu ya. Ini bagaimana manifestasi kliniknya yang pada intinya disebabkan oleh inflamasi. Nah, tadi sudah disebutkan tanda-tanda vitalnya adalah peningkatan RR, HR, CO, blood pressure. Terus secara klinis ada penggunaan otot-otot tambahan. Jadi kalau pada saat pemeriksaan oleh dokter biasanya dia bisa melihat saat bernafas itu ada tambah-tambahan otot ya untuk inspirasi dan ekspirasi. Terus pernapasan mulut dikerucutkan, peningkatan diameter dada anteroposterior, pasien mengalami cyanosis dan digital clubbing. Nah ini pada pasien yang menggunakan otot pectoralis major untuk inspirasi. Jadi memang ada gambaran penggunaan otot-otot yang tidak seharusnya pada pasien yang normal. Nah, jadi ini terjadi gangguan juga saluran bronki selama proses pengeluaran udara. Ya, jadi dia efeknya dia bernapas dengan mengkerucutkan mulut untuk tetap memberikan efek tekanan positif yang diciptakan oleh mulut selama proses ekspirasi. Ini digital clubbing ya.
Jadi salah satu fenomena yang perlu kita ketahui dalam bronkitis. Jadi kalau Anda lihat di sini apa yang bisa Anda pelajari ya digital clubbing ini. Ini seperti adanya deformitas pada jari ataupun ya kuku ya, yang ini tentunya berkaitan dengan fungsi paru ya. Jadi ini kita bisa terjadi seperti perubahan deformitas dari kuku ya. Jadi seperti membengkak. Ya, ini memang terjadi penyebab utamanya adalah karena jantung dan juga karena paru. Jadi dia seperti membengkak ya. Dan memang penyebab utamanya dari digital clubbing ini adalah penyakit paru. Nah, data klinis yang lain adalah kita bisa melihat adanya edema perifer atau distensi vena. Jadi distensi vena leher, pitting edema, dan pembengkakan dan pelunakan hepar. Jadi distended neck veins mungkin, nah ini yang lebih jelas ya. Jadi pada saat ditekan, pada saat ditekan misalnya gitu ya, pembengkak ini dia akan lama kembali. Nah, berarti ini sudah terjadi yang namanya pitting edema. Data lab abnormal juga bisa terjadi peningkatan HCT, hematokrit, dan juga hemoglobin. Dalam hal elektrolitnya terjadi hipokloremia, yaitu kegagalan pernapasan kronis, peningkatan bikarbonat, kegagalan pernapasan kronis juga. Terus pada pemeriksaan sputumnya terdapat peningkatan leukosit, dan biasanya kemungkinan akan ditemukan bakteri pneumonia, influenza, Moraxella catarrhalis. Komplikasinya adalah terjadinya dalam hal ini bronkitis adalah bisa terjadi hipertensi pulmoner, yaitu adanya konstriksi pembuluh darah pulmoner, yaitu yang terdapat di paru, akibat hipoksia alveolar dan asidosis. Terus bisa terjadi pembengkakan pada jantung kanan atau yang biasa dikenal dengan cor pulmonale yang ditandai dengan ada atau tidaknya gagal ventrikal pada bagian kanan. Terus pneumonia dan juga akut respiratory failure. Ini komplikasi yang mengikuti dari bronkitis. Manajemen umumnya adalah edukasi kepada pasien dan keluarga. Terus yang pasti manajemen lifestyle, yaitu untuk menghindari rokok dan iritannya serta menghindari infeksi. Di mana protokol perawatannya antara lain adalah terapi oksigen, terus adalah menjaga kebersihan dari bronkopulmonar, terapi aerosol, dan pernapasan mekanis. Belajar untuk melakukan pernapasan secara mekanis. Dimana dalam hal ini untuk terapinya itu ada dikenal dengan GOLD ya, dari Gold Standard Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Jadi standar dalam perawatan bronkitis, di mana menurut GOLD ini, guideline yang ada ini, bahwa pasien yang stabil, ini ya, kita bisa lihat di sini manajemennya ada penggunaan bronkodilator, ada penggunaan kortikosteroid, antibiotik, dan terapi oksigen ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat ketika ada serangan, bisa saja diberikan beberapa terapi ya yang bisa digunakan. Kita fokus ke obatnya aja ya. Pertama ada bronkodilator metilsantin, fisioterapi paru, artinya membiasakan untuk bernapas secara mekanik tadi, mukolitik, dan steroid yang dihirup atau inhalasi. Nah, dalam hal ini manajemen yang kita perlu ketahui adalah penggunaan bronkodilator ya, karena tadi pada dasarnya bronkitis itu kan terjadi penyempitan karena rada inflamasi kronis. Maka harus dilebarkan di bronkodilator. Ini merupakan terapi utama dari bronkitis itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan golongan agonis beta adrenergic. Nah, mungkin Anda ada yang mengingat gitu ya, apa saja contoh agonis beta adrenergic? Coba diingat-ingat lagi contoh-contohnya. Ya,
pernah saya sudah jelasin ya, agonis beta adrenergic itu contohnya albuterol misalnya ya. Kalau Anda mungkin pernah dengar namanya Ventolin. Nah, itu juga salah satu jenis dari bronkodilator. Terus ada namanya terbutalin ya. Jadi itu merupakan contoh agonis beta adrenergic atau agonis adrenoreseptor beta 2 adrenergic. Kita juga udah pernah belajar yang namanya formoterol ya. Formoterol itu juga merupakan salmeterol merupakan agonis yang dia jangka panjang. Nah, ada juga kita pernah mendengar ya obat-obat tersebut di pertemuan yang membahas tentang asma. Jadi saya harap Anda bisa membuka kembali materi tentang asma. Itu ada penjelasan singkat tentang bronkodilator ya. Ya, tadi saya sudah sebutkan beberapa, formoterol, terus salbutamol, Ventolin, salmeterol ya, yang merupakan all dan juga antikolinergik. Terapi yang lain yang tentu karena tadi terjadinya penurunan jumlah kadar oksigen, maka perlu terapi oksigen untuk meningkatkan oksigen di udara inspirasi dengan terapi sebagai terapi hipoksemia. Terapi oksigen ini harus dititrasi, artinya diberikan dosis mulai dari dosis yang kecil hingga diperoleh dosis efektif yang terkecil. Jadi jangan sampai dosisnya terlalu besar. Tujuannya untuk memperbaiki prognosis, untuk meningkatkan toleransi terhadap olahraga, meningkatkan HCT ini dan menurunkan tekanan HT itu hipertensi pada pulmoner atau hipertensi pada bagian paru. Jadi meningkatkan HCT itu maksudnya meningkatkan hematokrit ya, hematokrit kan tadi kita tahu bahwa pada secara umum pada data labnya itu ada terjadi peningkatan hematokrit. Nah, di sini perlu adanya terapi yang namanya terapi HCT. Baik, saya pikir itu yang bisa saya jelaskan ya mengenai terapi dari bronkitis. Jadi kira-kira mudah-mudahan dengan ini Anda bisa memahami terapi apa yang Anda perlu ketahui terkait dengan bronkitis dan bagaimana jika ada manajemen terapinya. Tadi sudah beberapa poin penting. Intinya adalah penggunaan bronkodilator dan juga adanya penggunaan terapi oksigen. Penggunaan kortikosteroid itu bisa juga menjadi opsi, tapi yang utama adalah penggunaan bronkodilator. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya.